Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Setelah Ramadan berlalu, Syawal pun akan pergi. Di depan kita sudah menunggu bulan Zulkaidah dan bulan terakhir dalam hitungan tahun Hijriah, bulan Zulhijjah. Ada dua ibadah terbesar di tiap akhir tahun yang sekarang sudah di depan kita semua. Ibadah pertama, pelaksanaan ibadah haji ke Baitullah. Bapak Ibu bersyukurlah kalau tahun ini dapat kesempatan untuk berangkat. Kota Padang dapat kuota jemaah haji tahun 2025 hanya 1.221 orang. Berarti yang lain harus banyak bersabar. Antrian masih panjang. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah ada kewajiban manusia itu untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang sanggup berjalan ke sana. Kalau memang tahun ini tidak bisa diberikan kesanggupan, paling tidak kita sanggup bersabar. Bapak Ibu yang sudah mendaftar, bersabarlah. Tapi yang belum mendaftar, paling tidak sangguplah berdoa, sangguplah menabung, sangguplah untuk memohon kepada Allah agar dimudahkan untuk bisa mendapatkan jalan terbaik menuju tanah suci Makkahul Mukarramah. Ibadah kedua, di tiap akhir tahun tidak harus ke tanah suci, cukup di tanah air. Berarti kita semua punya kesempatan. Momentumnya hanya sekali dalam setahun. Ibadah itu adalah ibadah kurban. Kita lihat dalil serta perintah kurban yang diungkapkan dalam rincian yang sangat jelas dalam Al-Quranul Karim. Surat Al-Hajj ayat 34, 35, 36 dan 37. Walikulli ummatin ja'alna mansaka. Tiap-tiap umat sesungguhnya telah kami syariatkan penyembelihan hewan kurban itu. Jauh sebelum kamu lahir, sebelum kakek nenekmu ada, sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, umat dan kaum terdahulu sudah lebih dulu mendapatkan perintah syariat penyembelihan ibadah kurban. Maka ibadah kurban bukan ibadah yang baru, ibadah yang sudah sangat tua dan panjang umurnya. Keluarga Nabi Adam, anaknya Kabil dan Habil, sudah ada perintah untuk berkurban. Begitu ada satu keluarga di muka bumi, berarti sudah ada perintah kurban ini. Keluarga Nabi Ibrahim, kisahnya bahkan tidak bisa lepas dari kaitan ibadah haji bagi kaum muslimin. Perjalanan ke Arafah, bermalam di Musdalifah, terus lanjut di Mina ke Jamarat, melontar jumrah, seluruhnya
berkaitan dengan napak tilas kurban itu. Dulu orang sebelum kamu sudah diperintahkan. Kenapa diperintahkan? Liyazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar kamu termasuk orang yang mensyukuri nikmat Tuhanmu, mampu menyebut nama Allah atas seluruh rezeki yang telah dianugerahkan kepadamu, min bahimatil an'am, terutama yang bersumber dan berasal dari binatang ternak. Maka ayat ini sebenarnya yang diketuk itu raso jopareso. Bapak saudara di bulan Syawal ini saja sudah berapa banyak mengkonsumsi daging binatang ternak. Makan bakso, makan sate, makan randang, makan dendeng, makan gulai korma, ayam penyet, ayam batoko, ayam jingkrak, ayam lepas, ayam gepuk, sate, soto, sosis, telur mata sapi, telur dadar, kan seluruhnya dari binatang ternak. Kalau sebulan saja yang kita konsumsi itu sudah susah kita menghitungnya, apalagi kalau setahun 12 bulan. Ada ndak raso jopareso? Kalau kita mendapatkannya mudah, memesannya gampang, mau gosen, mau goput, mau singgah di rumah makan bisa. Anak-anak kita bisa dengan mudah untuk menikmati itu. Orang lain seperti apa? Ada ndak raso jopareso? Karena itu ibadah kita itu bukan hanya sekedar bisa rukuk sujud saja, bisa menahan lapar dan haus saja, tapi mampu ndak peduli kepada orang di sekitar kita. Kira-kira kalau diuji agak 5 bulan, ndak boleh berpantang kita, atau tidak mungkin kita dapatkan sumber makanan yang berasal dari daging binatang ternak, mampu ndak kita? Bulan besok dimulai bulan pertama, Bapak Ibu hanya boleh mengkonsumsi pucuk paranci, mau batokok, mau barameh, mau bagiliang, terserah, pucuk paranci saya. Bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah pucuk lalidi, mau ditumis, mau digulai, mau diabuih, terserah, jangan campur dengan yang lain. Bulan Muharram taruang saya, mau tarung panjang, mau tarung pendek, mau yang gadang, mau yang ketek, terserah, tapi taruang saya. Bulan Safar rabuang saya, mau buluh bambunya yang gadang, mau yang ketek, mau yang lunak, mau yang karet, terserah. Bulan Rabiul Awal paku saya, saya ketalok kira-kira lai sanggup. Itu baru 5 bulan baru. Ada ndak raso jopareso? Maka ayat ini sebenarnya setelah mengetuk mulai mengeras perintah itu. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Oleh karena itu sembahlah Tuhanmu Tuhan yang satu, sembah Tuhanmu Tuhan yang satu, falahu aslimu, kalau kamu ingin selamat. Nah, banyak orang bertambah kaya bertambah rakus, tambah kaya tambah serakah, tambah kaya tambah tamak, tambah banyak hartanya tambah sampili kariang, tambah melimpah karunia kepadanya, tambah kuat perhitungan dan perhitungannya. Maka tidak jaminan ketika Allah tambah rezeki akan bertambah taat orangnya. Tidak jaminan kalau bertambah rezeki lalu bertambah peduli. Tidak ada jaminan orang yang makin banyak hartanya makin banyak sedekahnya. Justru yang paling beresiko adalah bertambah rezekinya, bertambah hartanya, bertambah sampili kariangnya. Pak Saudara,
Pandang jauh balayangan, pandang dakek batukian. 11 Syawal kemarin, 11 April, Majelis Hakim yang mulia, yang terhormat, dalam tanda kutip wakil Tuhan di muka bumi, apa jadinya di negeri kita? Anda perlu disebutkan namanya satu persatu. Yang mulia menjadi yang terhina, yang terhormat menjadi yang terendah. Kenapa? Tamak, rakus. Untuk merubah satu keputusan hanya butuh 60 miliar. Sebelumnya Surabaya, untuk memutus satu perkara bisa dirubah, bisa diganti, bisa diubah, hanya butuh 12 miliar. 7 miliar untuk ketua, 5 miliar untuk anggota. Selesai sudah. Menurut Bapak Ibu, berapa tunjangan hakim itu? Berapa gajinya? Ini hari ini lagi-lagi berita yang mirip, cuma di tempat yang berbeda. Berita kan dah harus menunggu nanti malam baru kita akses. Apa yang hilang? Kan raso. Lain atana Allah min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Di antara manusia itu, di antara kamu ada yang berjanji kepada Allah, kalau kutambah rezekinya akan bertambah taatnya, kalau kulimpahkan karunia kepadanya bertambah kesolehannya, kalau curahkan, kutambah, kulimpahkan, kuberikan mereka kekayaan, akan bertambah peduli dan sedekahnya. Palamma atahum min fadlih bakhilu bih. Tapi ternyata setelah kutambah rezekimu, kutambah hartamu, kutambahkan limpahan rahmat dan karunia kepadamu, bakhilu bih, bertambah sampili karyangmu, bertambah bakhilmu, bertambah sarakahmu. Maka di ujung ayat Ali Imran Al-Hajj ayat 34 itu, wabasyiril mukhbitin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk, yang patuh dengan perintah kurban ini. Ada berita gembiranya, ada. Apa janji Rasulullah? Tiap satu helai bulu hewan kurbanmu, satu helai bulu hewan kurbanmu, Allah bayar, Allah tebus, Allah ganti satu kebaikan untukmu. Profesor, doktor, guru besar peternakan, sampai hari ini belum ada yang tahu berapa jumlah bulu satu ekor yang ada di tubuh sapi, berapa jumlah bulu yang ada pada seekor kambing. Kalau bisa kita menghitungnya, berarti kita tahu jumlah pahala yang Allah berikan itu. Hitungannya satu bulu hewan kurban untuk satu kebaikan kepada orang yang berkurban itu. Peternak kambing, peternak sapi, peternak domba, peternak kerbau. Tahu enggak berapa banyak bulu satu ekor sapi yang melekat di tubuh sapi itu? Rasanya yang enggak pakai bulu tapaknya, tanduknya, giginya, dekat bibirnya itu, matanya. Yang lain pakai bulu semua masalahnya. Satu. Yang kedua, pahala kebaikan, balasan kepada orang yang berkurban, Allah bayar, Allah ganti, Allah tebus sebelum darah hewanmu menyentuh tanah. Sebelum darah hewan sembelihanmu itu jatuh menyentuh tanah. Jadi jangan dianggap orang berkurban itu baru dapat pahala. Kalau orang yang menerima daging kurban sudah masak, sudah makan sekampung, sudah kanyang, baru dapat pahala. Nehi itu.
Jangan dianggap pahala kurban itu baru akan dapat oleh orang yang berkurban setelah dagingnya dibagikan kepada masyarakat. Tidak. Setelah sapinya mati. Tidak. Setelah darah menetes sampai ke tanah. Nanti hewannya masih hidup. Bismillah. Allahu Akbar. Sayatan pertama itu pasti ujung pisau akan mengalirkan darah dan menetes ke tanah. Pahala sudah diberikan kepada orang yang berkurban. Makanya sampai hari ini tidak ada orang jatuh miskin gara-gara berkurban. Tidak ada orang bangkrut tekor hanya gara-gara ikut berkurban. Tapi mohon maaf, biasanya dimanapun masjidnya, dimanapun tempatnya, orang yang berkurban itu tiap tahun itu ke itu orangnya. Bapak saudara bisa cek masjid Bapak Ibu. Rata-rata hewan kurban di tiap masjid itu jumlahnya tidak akan terlalu jauh berbeda dari tiap tahun. Orang yang berkurban pun itu ke itu juga orangnya. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa memperbaiki diri. Kita bisa mendapatkan bonus-bonus terbaik yang Allah janjikan. Dan kita termasuk kepada orang yang tunduk dengan perintah itu. Pak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا